Halo, selamat pagi semua. Terima kasih atas undangannya dari IIFI Cabang Makassar. Suatu kehormatan bagi saya di sini bisa menyampaikan presentasi seminar tentang terapi latihan sebagai modalitas fisioterapi ya. Jadi mari saya share screen terlebih dahulu. Iya. Oke, jadi seperti yang dibilang tadi, kita ada dua part, di mana part pertama kita akan membahas lebih ke teorinya dulu, dan part kedua kita akan membahas lebih dari segi aplikasinya. Jadi kalau part pertama itu bakal lebih ke teoritikal, saya bakal presentasi, dan untuk part kedua saya bakal memberikan semacam contoh dan demonstrasi, dan kalau bisa nanti pas part kedua semuanya ikut bergerak dan ikut melakukan gerakannya atau exercise-nya ya. Karena dengan exercise penting banget bagi fisioterapis untuk mengerti cara melakukannya. Bukan cuma tahu exercise apa, tapi harus bisa melakukannya dengan benar. Jadi nanti mungkin habis istirahat, break, bisa pada ganti baju dulu, pakaian yang lebih nyaman, supaya nantinya di sesi kedua bisa lebih ikutan bergerak dan melakukan exercise-nya ya. Nah, itu dia. Kemudian, Oke, perkenalkan nama saya Andi Widjaja Dipiti. Saya lulusan Australia dari gelar Doctor of Physiotherapy, dan sekarang saya lebih aktif di sosial media dengan akun Instagram The Indo Physio ya. Nah, di sini kita akan membahas terapi latihan sebagai modalitas fisioterapi. Terkadang ketika kita mendengar kata fisioterapi atau orang awam mendengar kata fisioterapi, yang muncul di kepala orang-orang itu adalah, oh, modalitas mesin, memakai ultrasound, memakai TENS, memakai infrared terapi, dan semua yang mesin. Masih awam banget ketika kita ngomong fisioterapi, orang bilang, oh, exercise, terutama di Indonesia. Padahal exercise ini merupakan salah satu modalitas terbaik yang bisa dimiliki dan dikuasai oleh fisioterapi ya. Jadi tentunya exercise ini merupakan salah satu modalitas ya yang bisa kita gunakan dalam pelayanan kita kepada pasien. Semakin banyak modalitas yang Anda punya, semakin banyak modalitas yang Anda kuasai, tentu saja ini akan berdampak positif terhadap pelayanan Anda, karena Anda bisa memilih modalitas apa yang sesuai dengan pasien Anda. Apakah mereka butuh modalitas manual terapi, apakah mereka butuh modalitas dry needling, apakah mereka butuh modalitas mesin, ataukah exercise. Nah, sekarang masalah apa aja sih yang bisa ditargetkan melalui terapi latihan ini? Ada 7 masalah utama atau impairment utama yang bisa kita targetkan dengan exercise. Jadi lumayan banyak. Yang pertama, kita bisa menargetkan otot dan bagian tubuh yang lemah. Jadi ketika pasien ada lack of strength, kekuatannya lemah, misalnya mereka habis terkena bed rest 1 bulan, mereka nggak gerak, atau post operasi ACL misalnya, atau post stroke. Nah, exercise bisa membantu meningkatkan kekuatan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kurang daya tahan dan kapasitas otot, lack of endurance. Misalnya, itu, oh, saya kalau jalan 5 menit, 10 menit, paha saya udah pegel banget, udah nggak bisa jalan, jadi sakit. Nah, itu pertanda kurang endurance, dan exercise bisa mentargetkan masalah ini juga. Yang ketiga, kurangnya mobilitas dan fleksibilitas tubuh. Jadi ketika ada bagian tubuh yang kaku, exercise juga bisa menangani masalah tersebut dengan mobility exercise dan flexibility exercise. Misalnya seperti stretching dan gerakan-gerakan release dengan menggunakan foam roller atau dengan menggunakan bola ya. Yang keempat, keseimbangan. Nah, ini penting juga nih. Exercise bisa mentargetkan defisit-defisit keseimbangan dan proprioception. Misalnya, contoh paling gampang, sehabis terkena ankle sprain, pasti hal pertama yang kita latih adalah proprioception atau kemampuan ankle tersebut untuk balancing. Karena itu telah dibuktikan proprioception training sehabis ankle injury sangat efektif untuk penyembuhannya. Misalnya keseimbangan itu juga. Contoh lain keseimbangan, misalnya pasien pasca stroke, itu biasanya mereka keseimbangannya juga agak goyang-goyang. Exercise juga bisa digunakan untuk mentargetkan masalah tersebut. Yang kelima, koordinasi dan pola gerakan. Nah, ini juga salah satu fungsi penting dari exercise ya. Karena terkadang kebanyakan cedera di populasi orang awam atau sehari-hari itu bukan terjadi karena trauma di mana mereka jatuh terus cedera, di mana mereka ketabrak terus cedera. Kebanyakan cedera yang terjadi di era modern ini diakibatkan karena pola gerakan mereka yang kurang optimal.
nanti kita akan bahas lebih lanjut. Misalnya, contoh gampangnya, gerakan hip extension, bangun dari lantai atau bangun dari kursi. Hip extension itu kan mestinya dilakukan oleh otot gluteus maximus, otot utamanya. Tapi ketika mereka kebanyakan duduk misalnya, atau mereka sangat-sangat tidak aktif, terkadang yang terjadi adalah si otot gluteus maximus ini tidak mau bekerja dengan optimal sehingga dikompensasi oleh otot erector spinae sebagai lumbar extension. Jadi bukannya hip extension pakai gluteus maximus, mereka bisa hip extension pakai erector spinae dan jadi cedera pinggang. Ini pola gerakan. Yang kelima, cardiovascular fitness. Nah, ini juga nih, cardiovascular fitness misalnya mereka sering ngos-ngosan, staminanya cepat capek, tentu saja kita bisa memberikan cardio exercise kepada mereka. Dan yang keenam tentunya adalah pain. Exercise yang tepat bisa mengurangi rasa sakit yang pasien Anda rasakan. Oke, nah, jadi kita akan ngebahas ini semua satu-satu nantinya. Misalnya, kalau impairment-nya atau kendalanya adalah weakness, lemah. Prinsipnya adalah tentu saja kita mesti memberikan strength training, exercise yang menantang. Bebannya lumayan menantang, repetisinya relatif rendah, 8-12, dan setnya mungkin 3-4 set, dan dilakukannya ya mungkin 3-4 kali seminggu, jangan tiap hari kalau strength training misalnya. Kalau endurance, kita bisa memberikan endurance exercise. Mungkin gerakannya sama seperti gerakan strength, tetapi dengan endurance kita mau repetisi lebih banyak dan waktu istirahat yang lebih sedikit. Kalau pure cardiorespiratory fitness, tentu saja kita memberikan cardio exercise. Kalau loss range of motion, prinsip exercise-nya kita mesti banyak bergerak, melakukan mobility exercise dan stretching exercise. Kalau balance, tentu saja kita mesti meng-challenge balance mereka. Misalnya, dari berdiri dengan 2 kaki, kakinya dirapetin, terus jadi 1 kaki. Kalau koordinasi, tentu saja kita mesti melatih pola gerakan mereka supaya mereka dapat bergerak dengan pola gerakan yang optimal. Nah, nanti kita akan bahas semua. Nah, sekarang ada 2 prinsip utama dalam semua exercise dan program latihan yang harus Anda terapkan supaya Anda mendapatkan efek positif dari exercise tersebut ya. Jadi prinsip ini berlaku untuk segala macam latihan, mau itu stretching exercise, mau itu strength training, mau itu cardiovascular fitness, dan semuanya. Prinsipnya tersebut adalah 1, progressive overload, dan yang kedua adalah specificity. Mari kita bahas. Progressive overload, jadi bagian tubuh harus dilatih di luar zona nyamannya agar tercipta adaptasi yang positif. Oke, jadi untuk mendapatkan efek positif dari latihan, itu Anda tidak bisa ada di zona nyaman. Kalau Anda latihan di zona nyaman, tubuh tidak akan beradaptasi dan efek positifnya akan sangat minimal. Kemudian, seiring dengan Anda bertambah kuat, zona nyaman Anda akan meningkat tentunya. Sehingga Anda harus meningkatkan stimulus yang Anda berikan. Jadi kuncinya, kita harus selalu memberikan beban atau latihan yang menantang untuk tujuan Anda tersebut, baik itu strength, endurance, mobility, dan lain-lain ya. Sekarang, overload itu berbeda-beda untuk masing-masing orang. Ini yang mesti dimengerti ya. Jadi, progressive overload itu bukan berarti bebannya harus tinggi. Enggak. Kenapa? Karena berat itu berbeda-beda. Apa yang berat buat saya, belum tentu berat buat Anda. Apa yang mudah bagi saya, belum tentu mudah bagi Anda. Contoh gampangnya nih, kita lihat gambar sebelah kiri ada atlet, dan gambar sebelah kanan ada orang biasa yang lumayan overweight. Mungkin ketika Anda lari 10 km, 5 km, bagi seorang atlet ini, itu sangat-sangat gampang, nggak overload sama sekali. Tapi bagi orang biasa yang nggak pernah latihan, mungkin lari 5 km, 10 km itu akan sangat-sangat berat dan menantang. Contoh juga nih, misalnya orang di sebelah kanan ini ngelakuin row ya, ngelakuin semacam push up di memakai TRX. Mungkin push up seperti ini udah sangat menantang nih, udah overload bagi orang di kanan. Tapi kalau bagi orang di kiri itu kegampangan dan nggak ngefek apa-apa ya. Contoh lainnya, misalnya nih, bisa kita lihat ada orang A di atas dan ada orang B di bawah. Oke, orang di atas ini sudah diranjang taruhlah bed rest seminggu gitu ya. Ketika mereka disuruh
melakukan squat, orang atas sama orang bawah. Bagi orang yang di atas, mungkin duduk bangun dari kursi seperti ini, itu udah menantang banget, udah overload banget. Tapi kalau seperti orang B yang di bawah, kalau disuruh duduk bangun dari kursi, ini efeknya nggak akan optimal. Ia mesti menggunakan beban yang berat, mungkin bisa 100 kilo ataupun lebih ya. Jadi konsepnya di sini, overload itu berbeda-beda, cari berat yang menantang untuk pasien Anda. Kuncinya itu ya. Nah, sekarang aspek progresifnya ya. Seperti yang saya bilang, ketika Anda memberikan suatu beban yang menantang, itu tubuh akan bisa beradaptasi dengan beban tersebut dan menjadi lebih kuat. Ketika tubuhnya menjadi lebih kuat, beban yang sebelumnya menantang itu jadi gampang. Jadi Anda harus meningkatkan intensitasnya. Contoh gampang progressive overload. Kalau bagi mungkin orang yang ini tadi ya, yang A ini yang di atas, mungkin kita bisa mulai dengan kursi yang tinggi. Semakin tinggi kursinya, range of motion yang dilakukan semakin rendah dan exercise semakin mudah. Ketika sudah gampang, turunin kursinya. Ketika sudah gampang, turunin kursinya, dan seterusnya. Tapi ingat, ketika meningkatkan intensitasnya, itu harus pelan-pelan. Kalau Anda langsung loncat dari sini ke sini, tentu saja ini bakal terlalu sulit untuk pasiennya dan bisa meningkatkan resiko cedera. Jadi ingat, progresifnya itu harus pelan-pelan juga ya, nggak boleh kecepatan. Nah, ada banyak banget cara untuk progressive overload ya, karena terkadang ketika kita dengar progressive overload, mungkin yang muncul di pikiran kebanyakan orang itu adalah, oh, progressive overload, berarti saya harus menaikkan beban yang kita pegang. Tentu betul, menambahkan beban merupakan salah satu cara untuk progressive overload dan membuat exercise-nya lebih menantang. Tapi ada banyak banget cara lain untuk progressive overload. Sebagai contoh, yang pertama, memodifikasi exercise-nya. Misalnya, kita ngomong exercise push up. Oke, ketika misalnya push up di lantai sudah terlalu gampang, Anda bisa melakukan decline push up, di mana kakinya di atas, tangannya di bawah. Oke, kalau itu kegampangan juga, Anda bisa coba handstand push up dan seterusnya. Atau dalam contoh kursi tadi ya, kalau kursi tinggi kegampangan, Anda bisa turunin kursinya. Oke, yang kedua, range of motion ditambahkan. Contohnya juga, misalnya kita ambil exercise push up. Kalau seseorang itu belum bisa melakukan full push up, ya udah push up-nya setengah dulu aja. Oke. Ketika setengah udah gampang, tambahin makin lama makin bawah supaya gerakannya semakin sulit. Kemudian tadi menambahkan beban tentu saja bisa membuat exercise lebih menantang. Kemudian kalau nggak menambahkan beban, Anda bisa menambahkan repetisinya juga. Ini juga progressive overload. Atau contoh lainnya bisa menambahkan durasi latihan. Kalau misalnya kita ambil contoh exercise lari. Oke, misalnya Anda lari setengah jam, oh udah kegampangan, ya sudah tambahin jadi 40 menit. Ini juga progressive overload. Selain itu, cara lain untuk progressive overload, Anda bisa melakukan gerakan dengan kecepatan yang lebih lambat. Oke, karena biasanya gini, oh pasien bilang, saya di rumah cuma ada beban segini, cuma ada alat segini. Jadi kita sebagai fisioterapis harus bisa memodifikasi exercise-nya supaya exercise-nya tetap memberikan efek positif bagi pasiennya. Oke? Jadi misalnya kalau tadi push up, kita ambil contoh, coba push up-nya pakai tempo, diperlambat push up-nya. Jadi kalau biasanya cepat-cepat, sekarang dihitung, turun ke bawah 5 detik, terus ke atas 5 detik. Ketika Anda ngelakuin dengan pelan-pelan dan terkontrol dengan tempo, ini bisa mempersulit exercise-nya dan progressive overload. Contoh lainnya juga, Anda bisa melakukan pause repetition. Jadi di stop di tengah-tengah gerakan dan ditahan. Sebagai contoh, Anda push up, kemudian di bawah ditahan 5 detik, terus baru naik. Ini juga salah satu cara untuk progressive overload ya. Jadi banyak banget cara untuk progressive overload. Ini hanyalah sebagian kecil cara yang saya sampaikan. Jadi ingat, progressive overload bukan berarti harus nambahin beban, bukan, bisa banyak cara lain. Nah, sekarang kita akan bahas contoh simple progressive overload untuk beberapa kasus ya. Karena progressive overload itu berbeda-beda tergantung dari kasusnya. Sebagai contoh,
Yang pertama, misalnya mereka itu sehabis ACL reconstruction, taruhlah 1 minggu setelah ACL reconstruction. Ketika 1 minggu setelah ACL reconstruction, tentunya kita mau ngelakuinnya ya simple range of motion exercise untuk mengembalikan mobilitasnya. Kita nggak mau ngelakuin strength training dengan beban berat. Kita nggak mau ngelakuin squat seminggu setelah ACL reconstruction. Jadi menggerakkan lutut ke arah flexion extension, kemudian range-nya diperjauh hari demi hari, itu udah termasuk overload. Misalnya juga post stroke, oke? Ketika mereka sehabis stroke, biasanya yang terjadi adalah kekuatan dan koordinasi mereka berkurang. Taruh misalnya di kaki. Jadi ketika habis stroke, kita harus melakukan exercise dengan repetisi yang sebanyak-banyaknya supaya koneksi-koneksi di otaknya dan kekuatannya itu bisa kembali lagi. Itu dari stroke. Kalau sebagai contoh balance, oke, defisitnya adalah balance habis stroke. Progressive overload-nya gimana? Gampang. Kita tinggal membuat permukaan lantainya lebih empuk. Misalnya, kalau biasanya berdiri di lantai, kita coba sekarang berdiri di matras gitu yang lebih empuk ya. Ini juga melatih balance. Nah, kalau misalnya tendon injuries nih, habis tendon injuries, overload-nya adalah kita mesti memberikan latihan yang menantang untuk tendon tersebut. Bisa aja eccentric exercise, isometric exercise. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, overload itu berbeda-beda untuk masing-masing kasus. Oke, kalau misalnya di ACL mungkin cuma range of motion exercise doang di minggu-minggu pertama. Tapi kalau di tendon injuries itu bisa plyometric exercise, bisa exercise yang lebih intens. Kalau untuk yang stroke misalnya itu bisa overload-nya dengan menambahkan repetisinya. Jadi berbeda-beda untuk setiap kasus. Oke, nah tadi kan saya bilang, untuk tubuh beradaptasi dengan positif, itu bebannya harus menantang. Tapi, meskipun menantang, bebannya jangan terlalu menantang dan melebihi kapasitas maksimal tubuh. Kenapa? Karena kalau melebihi kapasitas maksimal tubuh, ini bisa menyebabkan cedera ya. Jadi, di grafik ini bisa kita lihat, di atas itu adalah load atau bebannya. Jadi, di sini, ya, ini adalah kapasitas maksimal tubuh Anda ya. Oke? Jika Anda memberikan beban nggak di bawah sini, bebannya terlalu enteng dan repetisinya terlalu dikit, tubuh nggak akan beradaptasi positif karena tidak menantang. Kalau Anda beri bebannya atau repetisinya kebanyakan, keberatan, itu zone of structural failure. Ini akan menyebabkan cedera. Jadi kita mestinya bebannya itu nggak terlalu menantang, tapi nggak terlalu gampang di tengah-tengah sini ya, untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, ketika overload, Anda harus memberikan waktu bagi tubuh untuk recover dan adaptasi ya. Jika Anda menaikkan overload-nya terlalu cepat, menaikkan beban, volume, dan intensitasnya dengan terlalu cepat, tubuh tidak akan ada waktu untuk beradaptasi dan bisa menyebabkan cedera. Jadi gini konsepnya, yang kebanyakan orang sering salah juga ya. Kekuatan atau massa otot itu tidak dibangun ketika Anda latihan. Bukan. Ketika Anda latihan, itu malah Anda membuat tubuh tersebut semakin capek. Sebagai contoh, Anda ngelakuin push up yang gampang atau squat. Push up Anda ngelakuin 50 kali. Apakah sehabis ngelakuin push up, otot tricep dan otot dada dan bahu Anda lebih kuat? Enggak. Pasti Anda jadi lemes, jadi capek. Karena sehabis latihan, Anda memberikan stimulus dan badan akan capek. Kapan tubuh Anda bertambah kuat? Tubuh akan bertambah kuat ketika Anda recovery dan adaptasi setelah latihan tersebut. Jadi pesannya di sini adalah recovery dan adaptasi setelah latihan itu sama pentingnya, nggak kalah penting dengan latihan tersebut. Kalau cuma latihan tapi dan recovery nggak optimal, yang terjadi seperti grafik di kanan ini, yang ada bukannya positif, bukannya fitness levelnya bertambah, malah fitness levelnya bisa berkurang dan cedera. Jadi pesannya di sini, latihan itu penting, tapi ingat otot dan kekuatan dibangun setelah Anda latihan. Oke? Nah, sekarang pertanyaan yang sering muncul juga, waktu recovery bagi masing-masing individual itu berapa sih? Jawabannya adalah berbeda-beda. Waktu recovery tergantung dari satu, kapasitas tubuh seseorang, dan yang kedua tergantung dari tipe exercise-nya.
Semakin terlatih dan semakin fit seseorang, waktu recovery-nya bakal makin cepat. Semakin intens latihan yang dilakukan, waktu latihan semakin lama. Jadi sebenarnya cara paling gampang untuk menentukan waktu recovery itu adalah dengerin kata badan ya sebenarnya. Kalau badan Anda masih lemes, masih nggak ada tenaga, masih pegel-pegel, tentu saja berarti Anda belum recovery. Jadi butuh waktu istirahat lebih lama. Oke, nah ini juga salah satu hal penting yang selalu saya sampaikan kepada semua pasien dan klien saya. Jadi nggak cuma harus memperhatikan exercise-nya, terutama ketika cedera ya, tapi kalian juga harus memperhatikan recovery-nya. 3 hal ini sangat penting untuk semua jenis cedera dan untuk semua jenis latihan. Yang pertama adalah nutrisi. Oke, jadi ketika Anda latihan, itu tentu saja nutrisi yang harus Anda makan, makanan yang harus Anda makan, harus kaya akan mikronutrisi, dan harus tinggi dengan protein. Karena kadar protein yang tinggi itu dapat membantu penambahan kekuatan dan massa otot secara optimal. Disarankannya berapa? Kalau untuk populasi normal, yang latihan beban normal, itu disarankan mungkin 1 gram per kilogram body weight mereka. Jadi misalnya kalau berat saya 75 kg, saya disarankan makan 75 gram protein per harinya. Kalau untuk atlet atau untuk orang yang ingin mengoptimalkan performa dan strength training mereka, disarankan memakan 2 gram protein per kilogram body weight mereka. Jadi kalau berat saya 75 kg, untuk otot yang optimal dan kekuatan yang optimal, saya harus makan sekitar 150 gram protein per hari. Sekarang 150 gram protein sehari itu mungkin kira-kira 1 kilogram dada ayam mungkin ya, atau bahkan lebih, 1,2 kilogram dada ayam, kalau sebagai contoh. Ya. Nah, selain itu, selain protein, mikronutrisi juga harus optimal. Harus makan banyak sayur dan buah-buahan yang beragam warna untuk memperlancar proses fisiologi dan kerja tubuh Anda. Selain itu, hal penting lainnya untuk recovery adalah konsumsi kalori harian harus cukup. Jadi kalau lagi cedera, kalau lagi ingin mengoptimalkan strength, itu jangan diet, jangan makan lebih sedikit dari yang tubuh Anda butuhkan ya. Karena tentunya kalau konsumsi kalori Anda tidak cukup, ini tidak akan optimal untuk recovery-nya. Oke? Jadi itu untuk nutrisi. 1, protein harus cukup. 2, harus makan sayur atau buah-buahan yang beragam warnanya. 3, konsumsi kalori harian harus cukup, jangan diet. Yang kedua adalah tidur. Nah, tidur ini juga penting banget ya. Kualitas dan kuantitas tidur sangatlah penting untuk recovery yang optimal. Kalau kita ngomong kualitas sekarang, tidurnya itu harus full dan nggak terbangun-bangun selama tidur. Dan kalaupun terbangun, Anda bisa langsung tidur, taruhlah 10 menit setelah terbangun. Kalau kita ngomong kuantitas, itu 6-8 jam, tapi ini juga tergantung dari masing-masing individual ya. Jadi sangatlah penting ketika cedera atau exercise melakukan program latihan, itu kita mengedukasi juga. Tidur itu harus cukup, karena tidur adalah waktu recovery terbaik yang paling optimal untuk badan setelah latihan ya. Kalau tidur nggak cukup, progres strength training dan latihannya pun, dan progres penyembuhan cederanya pun tidak akan optimal. Yang ketiga adalah stres. Semakin banyak stres, tentu saja efek dari strength training-nya, efek dari latihannya akan berkurang juga. Jadi recovery-nya nggak optimal ya. Kenapa 3 hal ini penting? Karena sebagus apapun preskripsi exercise-nya, serajin apapun ngelakuin exercise-nya, ketika 3 aspek ini tidak dioptimalkan, progres latihan, recovery, dan penyembuhan cederanya akan terhambat dan akan sangat lambat ya. Jadi makanya kalau kalian itu ada pasien nih misalnya, oh saya udah ngelakuin exercise-nya, tapi kok nggak kuat-kuat saya, tapi kok nggak sembuh-sembuhan saya ya. Nah, mungkin bisa dilihat 3 aspek ini ya. Prinsip kedua adalah specificity. Oke, jadi maksud dari specificity itu adalah adaptasi atau perubahan yang dialami tubuh Anda itu spesifik terhadap jenis dan tipe latihan yang Anda lakukan ya. Jadi masing-masing exercise memiliki
efek fisiologi spesifik yang berbeda-beda. Sekarang, spesifik dari segi apa? Bukan cuma dari segi exercise doang, tapi dari segi berat beban, dari segi repetisi, volume, waktu istirahat, kecepatan melakukan gerakan, tipe kontraksi, konsentrik, isentrik, isometrik, muscle fiber yang digunakan, aerobik dan anaerobik training, dan lain-lain. Jadi banyak banget aspek specificity, dan ketika aspek ini kita ubah sedikit, efek dari exercise-nya juga bakal berubah sedikit ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi specific exercise itu bisa memberikan adaptasi yang spesifik terhadap fisiologi tubuh. Ketika Anda fokus melakukan endurance exercise dengan beban ringan dan repetisi yang tinggi dan waktu istirahat yang sedikit, tubuh akan increase capillary and mitochondria number. Jadi kapilari dan mitokondria akan bertambah. Ketika Anda melakukan strength training dengan beban yang berat, yang akan bertambah bukan kapilari, bukan mitokondria, tapi adalah kontraktal protein. Jadi massa ototnya akan bertambah. Kalau Anda melatih koordinasi dan kontrol, yang bertambah adalah movement pattern dan kemampuan bergerak Anda akan menjadi lebih efisien dan lebih optimal. Nah, contoh gampang coordination atau kontrol itu misalnya ketika Anda melatih alat musik, oke? Ketika Anda belajar alat musik, itu kan pertama-tama susah, misalnya belajar gitar. Anda mesti mikir sana, mikir sini, tapi ketika Anda latihan terus-menerus, badan Anda akan menjadi lebih efisien dalam musik tersebut, dalam gerakannya. Nah, ini sama ketika Anda ngelakuin strength training atau bergerak. Semakin sering Anda ngelakuin dengan pola gerakan yang tepat, Anda bakal lebih efisien dalam melakukan gerakan tersebut ya. Sekarang, contohnya, mungkin kita bandingin specificity post stroke dengan post ACL, oke? Misalnya, dari segi strength, taruhlah 1 minggu post stroke dengan 1 minggu post ACL. Kalau kita ngomongin ACL, tentu saja kita minggu pertama nggak bakal melakukan heavy strength training yang berat-berat terhadap pasiennya. Tapi ketika stroke, terkadang kita bisa melakukan langsung exercise yang menantang buat pasiennya. Tentu saja tergantung dari pasiennya. Misalnya stroke-nya nggak berapa parah, mereka masih bisa gerak segala macam, tapi kaki kirinya cuma agak lemah doang. Nah, kalau gitu Anda bisa langsung latih hidup bangun dari kursi. Tapi kalau ACL tentu saja ya nggak bisa. Mobility. Nah, misalnya juga kalau di stroke itu ada kontraktur. Kalau di ACL tentu saja kemungkinan besar nggak ada kontraktur. Coordination. Misalnya seminggu after surgery ya. Ketika seminggu habis ACL, tentu saja kita nggak mau mikirin coordination. Karena yang harus kita dapatkan adalah mobility-nya dulu dan kekuatannya dulu. Tapi kalau stroke terkadang, pasien bisa kekuatannya aman, tapi koordinasinya yang kurang. Mereka ngangkat tangan bisa, tapi nggak terkontrol. Nah, jadi kita bisa, kalau stroke, bisa targetin coordination-nya dulu. Kalau ACL, mungkin di awal-awal kita nggak targetin coordination-nya. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, kita harus memilih exercise yang spesifik untuk kondisi tertentu dan dalam periode rehabilitasi yang berbeda. Karena di awal rehabilitasi, tentu saja exercise spesifik yang dibutuhkan berbeda dengan ketika di tengah dan di akhir rehabilitasi ya. Nah, di sini saya ada 3 gambar ya. Saya ingin menceritakan sedikit tentang mereka, dan pesan yang ingin saya sampaikan di sini adalah selama Anda menerapkan kedua prinsip latihan ini, progressive overload dan specificity, tubuh manusia bisa melakukan apa saja, bahkan hal-hal yang ekstrim. Sebagai contoh, kita mulai dari gambar di kiri ini ya. Ini adalah Hafthor Johnson. Dia adalah pemegang rekor deadlift. Dia mengangkat beban 501 kg. Oke, 501 kg bisa diangkat. Dan ya, kuncinya gimana? Progressive overload, specificity, pelan-pelan, naikin terus. Nah, yang di kanan bawah ini juga salah satu manusia yang lumayan ekstrim dan terkenal. Namanya adalah Tony De Vrij. Jadi dia itu melakukan maraton 7 kali berturut-turut dalam 7 hari. Sambil membawa kulkas 42 kg.
Jadi dia lari maraton 42 km sambil megang kulkas 42 kg. Sekarang gimana caranya? Tentu saja menerapkan prinsip latihan ini, progressive overload dan specificity. Tentu saja waktu dia mulai lari, dia nggak langsung bawa kulkas, lari maraton dulu. Kemudian lari maraton udah gampang, dia bawa tas, isinya 2 kilo. Kemudian bawa tas udah gampang, tambahin terus bebannya, sampai lama-kelamaan dia bisa membawa kulkas 42 kg sambil lari maratonnya. Jadi kuncinya di sini, tubuh manusia itu akan bisa beradaptasi dengan segala macam beban latihan yang Anda berikan selama Anda progressive overload, Anda memberikan waktu istirahat dan recovery yang cukup, dan latihan Anda spesifik terhadap gerakan atau aktivitas yang Anda ingin lakukan ya. Jadi meskipun Anda udah tua juga ya, meskipun udah tua, tubuh tetap akan bisa beradaptasi. Tubuh tetap akan bisa membuat otot dan bertambah kuat. Tentu saja ketika sudah tua, misalnya di atas umur 60 tahun, 70 tahun, Anda harus lebih hati-hati terhadap teknik latihannya dan terhadap overload-nya, karena mereka lebih rentan terkena cedera. Tapi meskipun sudah tua, tubuh tetap bisa beradaptasi dan bertambah kuat. Ya. Itu kuncinya. Karena sering banget kan, banyak, oh saya udah tua nih, exercise malah takut cedera. Tentu saja kalau exercise-nya salah, bisa meningkatkan resiko cedera. Tapi kalau exercise-nya benar, udah tua, tetap bisa bertambah kuat dan tetap bisa membuat otot ya. Itu prinsip kedua, specificity. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas exercise spesifik dalam arti preskripsi latihan spesifik untuk keempat impairment atau masalah ini ya, strength, coordination, endurance, mobility, dan pain. Mari kita bahas satu-satu kunci spesifik apa sih dari exercise yang bisa kita ubah, yang bisa kita atur untuk mendapatkan atau mentargetkan impairment ini. Yang pertama, strength. Mengapa strength itu penting ya? Nah, ini yang terkadang orang masih apa ya, mindsetnya masih agak salah. Kenapa? Karena mereka kira oh strength training itu cuma buat otot, cuma buat estetika doang, cuma buat six-pack. Padahal ini sangat-sangat kurang tepat. Banyak banget efek strength training atau latihan beban di luar membangun otot. Kenapa penting? Satu, ketika otot Anda lemah, Anda akan kesulitan bergerak. Sebagai contoh, ketika otot quadricepsnya lemah, itu naik tangga bakal susah banget, bakal sakit. Ketika otot quadriceps dan glutesnya lemah, jalan kaki itu bakal susah. Jadi strength training itu bermanfaat untuk meningkatkan fungsi tubuh. Oke? Yang kedua, ketika otot Anda lemah, otot tersebut akan mudah cedera dan menjadi kaku. Oke? Sebagai contoh, misalnya quadriceps lagi, oke? Otot quadriceps Anda lemah, terus Anda jongkok ke bawah sekali, pas bangun langsung paha Anda kram. Nah, ini disebabkan karena ya otot quadriceps lemah. Ketika lemah, dia nggak kuat, beban yang diberikan melebihi kapasitas otot, jadi ototnya kram dan cedera dan menyebabkan rasa sakit. Yang ketiga, ketika otot Anda lemah, otot lain bisa mengkompensasi fungsi dari otot tersebut dan membuat otot lain jadi cedera. Sebagai contohnya yang tadi saya bilang, terkadang yang biasanya terjadi ketika otot glutes-nya kurang kuat, yang terjadi adalah otot pinggang erector spinae itu bakal take over, jadi gerakan hip extension yang mestinya dilakukan otot pantat malahan dilakuin oleh otot pinggang ya. Nah, jadi strength itu penting banget. Oke, kunci untuk melatih strength ada tiga kunci utama. Satu, beban harus menantang. Oke, kalau terlalu enteng untuk seseorang itu kurang efektif. Karena sering banget saya lihat ketika mungkin biasanya ini di populasi orang-orang yang sudah berumur ya. Mereka latihannya itu nggak menantang sama sekali. Oke? Untuk diri mereka maksudnya ya. Ketika nggak menantang sama sekali, tentu saja efeknya kurang optimal. Oke? Yang kedua, recovery harus optimal. Semakin berat beban latihan, semakin intens latihannya, semakin banyak waktu istirahatnya. Jadi ketika melatih strength, waktu istirahat antar set itu diperbanyak. Misalnya bisa antar set 3-5 menit. Kalau antar latihan bisa aja selang sehari, bisa selang 2 hari, 3 hari, tergantung dari jenis latihannya.
Prinsip ketiga melatih strength adalah strength itu spesifik terhadap gerakan dan terhadap posisi Anda latihan. Itu kuncinya ya. Lalu juga ketika kita ingin mentargetkan maksimal strength, itu mungkin untuk suatu bagian tubuh kita ingin melakukan sekitar 6 sampai 15 repetisi maksimum. Nanti kita akan bahas konsepnya. 3 sampai 4 set, dan masing-masing bagian tubuh per minggunya itu optimalnya kita melatih sekitar mungkin 10 sampai dengan 20 set per minggu ya untuk strength. Nah, di sini konsep yang mau saya bahas adalah konsep repetisi maksimum. Jadi konsep ini adalah repetisi maksimum, itu artinya adalah banyaknya repetisi yang bisa Anda lakukan sampai failure atau sampai gagal dengan menggunakan suatu beban. Ketika saya bilang 6 repetisi maksimum, artinya adalah Anda fail di repetisi ke-7. Jadi Anda bisa melakukan maksimal 6 repetisi dengan menggunakan suatu beban. Kalau misalnya saya bilang 12 repetisi maksimum, Anda fail berarti di repetisi ke-13 bisa melakukan maksimal 12 repetisi dengan menggunakan suatu beban. Jadi untuk strength yang optimal, yang tadi saya bilang nih, beban harus menantang 6 sampai 15 repetisi maksimum. Jika beban tidak menantang, jika beban terlalu enteng, tidak efektif untuk strength. Oke? Jadi ketika memberikan preskripsi latihan kepada pasien, apalagi kita bicara tentang strength, kita harus menjelaskan konsep repetisi maksimum ini. Karena biasanya begini. Nah, misalnya ini kasus penguatan otot quadricepsnya lemah sehabis bed rest. Oh, ya udah, lakuin gerakan knee extension aja 10 repetisi 3 set. Apa yang salah atau kurang tepat dari statement ini? Banyak. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, 10 repetisi dengan beban tertentu itu enteng apa berat bagi pasien tersebut. Oke? Kalau pasiennya bisa ngelakuin 30 repetisi, 40 repetisi dengan suatu beban, dan Anda cuma suruh 10 repetisi, tentu saja bebannya keentengan dan efek strength trainingnya nggak optimal. Oke? Jadi kita harus benar-benar spesifik ketika memberikan preskripsi banyaknya latihan kepada pasien. Jadi mungkin kalimat yang lebih tepat adalah, lakukan 10 repetisi maksimum, dalam arti Anda cuma bisa melakukan maksimal 10 repetisi. Kalau Anda bisa ngelakuin lebih dari 10 repetisi dengan suatu beban, tambahin bebannya atau persulit exercise-nya ya. Jadi kita harus ketika memberikan preskripsi banyak latihannya, itu nggak cuma boleh, lakuin 10 repetisi 3 set. Jangan, mesti ngejelasin konsep repetisi maksimum ini ya. Ini penting juga. Oke. Nah, ini tadi kunci ketiga aspek lainnya dari strength, yaitu strength itu spesifik terhadap posisi tubuh dan gerakan yang Anda lakukan. Maksudnya apa? Begini. Misalnya, Anda ingin melatih gerakan naik tangga. Anda ingin melatih gerakan naik tangga, ketika naik tangga tentu saja butuh otot quadriceps dan butuh otot glutes ya. Nah, ketika Anda mau mentargetkan naik tangga, misalnya nih ada 2 pilihan, gerakan glute bridge sama gerakan sit to stand. Di kedua gerakan ini mirip-mirip, sama-sama ngelatih glutes, sama-sama ngelatih otot quadriceps. Tapi seperti yang saya bilang, strength itu spesifik terhadap posisi. Kalau gerakan yang Anda mau latih atau mau kuasai adalah gerakan yang berdiri, tentu saja gerakan yang berdiri bakal lebih efektif dibandingkan dengan gerakan yang tiduran. Oke? Tentu melatih glute bridge itu bakal memperkuat otot glutes dan quads-nya juga dan bisa membantu naik tangganya juga, tapi ini kurang optimal karena posisinya nggak sesuai. Lebih tepat ngelakuin exercise dengan posisi yang mirip-mirip dengan aktivitas yang mau kita latih ya. Jadi benar-benar harus spesifik terhadap posisi tubuhnya. Nah, ini juga salah satu hal lainnya kenapa strength itu penting ya. Ini sebuah meta-analisis tahun 2018 ya. Jadi di meta-analisis ini kuncinya adalah muscular strength adalah predictor in all causes of mortality.
Maksudnya adalah studi ini mengasosiasikan bahwa semakin kuat seseorang, itu kemungkinan mortality atau meninggalnya mereka itu semakin rendah ya. Tentu ini hanya asosiasi, tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah ingat, strength training bukan cuma buat bikin otot, bukan cuma buat estetika, tapi strength itu banyak banget fungsinya. Dan biasanya saya ketika saya ngejelasin ke pasien yang nggak pernah exercise, yang nggak pernah strength training, saya memberitahukan artikel ini. Muscular strength, kekuatan strength itu mempengaruhi, diasosiasikan dengan mortality rate Anda. Jadi ketika Anda lebih kuat, kemungkinan Anda mortality atau meninggal itu bakal lebih rendah. Oke? Ini fungsi dari strength ya, yang penting banget. Ingat, bukan cuma untuk estetika, bukan cuma bikin otot, bukan cuma six pack, tapi untuk fungsi, untuk bergerak, dan untuk kesehatan. Oke. Nah, masalah kedua yang kita membahas adalah koordinasi. Mengapa koordinasi itu penting? Karena banyak banget cedera yang terjadi akibat koordinasi atau pola gerakan yang kurang optimal. Ini kita akan lihat videonya. Oke, saya bakal kasih Anda lihat dulu. Jadi di video ini bakal ada yang silang. Silang itu berarti coordination-nya kurang optimal, dan yang checklist berarti coordination-nya optimal. Dan saya mau Anda coba lihat dulu apa beda gerakannya yang silang dengan yang ini. Gerakannya gerakan deadlift. Dilihat dulu, dianalisis gerakannya, nanti kita akan bandingin dengan yang checklist. Oke, ini turun, ini naiknya ya, dilihat dulu. Sekali lagi ya. Sekarang bandingin dengan yang ini. Apakah kalian lihat perbedaan? Nanti akan saya bahas. Terutama ketika naiknya. Ketika turun sama. Sekali lagi, dilihat ketika naiknya. Nah, kalau kalian nggak terlalu melihat, nggak apa-apa, saya bahas. Nah, jadi di yang pertama ini gerakan deadlift. Ketika naik ke atas, bisa dilihat semua gerakan saya itu terjadi di lumbar. Oke, dilihat pelan-pelan ya. Semua gerakan di lumbar. Hip saya yang ini itu benar-benar nggak gerak sama sekali ketika naik ke atas. Lihat lagi ya. Ketika saya naik ke atas, pergerakan saya di lumbar, bukan di hip. Hip saya diem. Nah, gerakannya semua di sini. Makanya bisa dilihat perutnya agak maju. Jadi yang pertama, saya deadlift dengan menggunakan lumbar extension. Di yang kedua ini, bisa dilihat ketika naiknya ya, hipnya bergerak, pinggangnya diam, perutnya nggak maju. Bergeraknya di sini. Dilihat lagi ya. Oke. Di hip. Nah, pinggangnya diam. Oke. Sekali lagi. Pinggangnya diam, perutnya nggak maju, hipnya yang bergerak. Kenapa hal ini penting? Gini, kalau bebannya enteng, cuma ngambil beban dari lantai, ya nggak masalah, tentu saja. Mau Anda pakai lumbar extension, mau pakai hip extension, nggak masalah. Tapi ketika bebannya berat, misalnya kemarin, kalau pada nonton Olimpik ya, Indonesia kan weightlifting juara semua itu ya. Ketika mereka melakukan clean and jerk atau weightlifting, dan mereka menggunakan power dari lumbar, itu resiko cederanya sangat-sangat besar, dan mereka nggak bakal bisa ngangkat beban ratusan kilo di atas. Kenapa? Karena otot glutes dan otot quadriceps, otot lower body itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan otot erector spinae. Makanya kalau mengangkat beban yang berat, tentu saja lebih optimal menggunakan power dan gerakan dari otot pantat dan kaki, bukan dari otot pinggang. Kalau Anda ngangkat beban berat, misalnya kayak kemarin, siapa tuh, bisa Mas Eko atau yang lainnya, itu dia deadlift clean ke atas memakai lumbar extension seperti ini, itu dia nggak bakal bisa ngangkat beban 100-an kilo dan pasti bakal cedera. Jadi dia, kalau kalian lihat, dia ngangkatnya pakai hips.
pinggangnya, lumbarnya tetap diam. Contoh lainnya, ketika gerakan ini sekarang, gerakan squat ya, saya mau kalian lihat lagi, dan coba analisis lagi ya. Kalian bisa lihat nggak sekarang bedanya di gerakan squat? Ketika naik ya, bukan ketika turun. Oke, ini turun. Lihat pergerakannya terjadi di mana nih, ya. Lihat pinggangnya. Sekarang yang kedua, lihat pergerakannya terjadi di mana. Nah, sekali lagi. Di hip dan di kaki ya. Nah, jadi sama kayak tadi, ini gerakan squat. Kalau yang kurang optimal, itu dia naik menggunakan lumbar extension. Kalau yang optimal, dia naik menggunakan hip extension. Pesannya di sini, kalau bebannya enteng, nggak masalah. Mau pakai lumbar, mau pakai hips, mau pinggangnya bungkuk, nggak ada masalah. Tapi kalau bebannya berat, dan Anda misalnya kayak weightlifting kemarin, itu pasti semua orang menggunakan power dari hip, karena hip lebih kuat, dan mengurangi resiko cedera pinggang. Oke, jadi ini salah satu contoh mengapa koordinasi itu penting. Nah, sekarang bagaimana cara melatih koordinasi atau kontrol? Misalnya kayak tadi ya, itu ketika naik ke atas, mereka naiknya pakai pinggang, bukan pakai kaki, bukan pakai pantat. Prinsip melatih koordinasi ada 3. Yang pertama, bebannya ringan, tentu saja, atau bahkan tanpa beban, dan Anda ingin ngelakuin gerakannya berulang-ulang. Tapi ingat, ketika ngelatih koordinasi, kita nggak mau melakukan gerakan sampai fatigue. Oke, jangan sampai capek. Kenapa? Karena kalau kita lakuin sampai capek, pasti teknik dan gerakannya jadi nggak optimal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memakai cue atau sebuah pertanda untuk mengingatkan tubuh akan pola gerakan yang benar. Ini kita sebut dengan reactive neuromuscular training. Nanti saya bahas. Dan yang ketiga, pastikan Anda menggunakan otot yang tepat. Ini penting banget. Bukan berarti gerakannya kelihatan tepat, benar, tapi orang tersebut menggunakan otot yang benar. Bisa aja tekniknya kelihatannya oke, gerakannya benar, tapi mereka menggunakan pola gerakan atau otot yang salah. Nah, jadi ketika yang tadi ini ya, latihnya gimana? Latihnya seperti ini. Saya menggunakan ini bandnya saya taruh di hip. Gunanya adalah supaya bandnya itu memberikan resistance ke hipnya ke belakang. Jadi ini adalah contoh dari reactive neuromuscular training. Jadi saya berikan bandnya di sini, bandnya bakal narik ke belakang. Jadi mau nggak mau, hip saya itu harus dorong ke depan agar saya bisa naik ke atas. Contohnya seperti ini. Ini ketika deadlift ya. Jadi mau nggak mau, pas ke atas, saya mesti dorong hipnya ke depan. Karena ada bandnya yang narik ke belakang ya. Tentu saja ini nggak usah berat-berat, cuma enteng doang, cuma sebagai cue atau pertanda. Oke, bisa dilihat, ini ketika squat misalnya ya, bandnya bakal dorong ke belakang, jadi saya harus majuin pantat saya ke depan. Nah, lihat pergerakannya di pantat dan pinggangnya tetap diam ya, dan tidak bergerak. Nah, sekarang bisa kalian lihat nih ya, ketika saya nggak majuin pantat, jadinya saya nggak bisa naik ke atas kalau majuin pinggang. Nih, kayak gini. Kalau pantatnya yang nggak dimajuin ya, sorry, ya, nah jadinya kayak gini. Jadi mau nggak mau mesti majuin pantat, nggak bisa maksa pakai lumbar ketika ada band yang mendorong ke belakang. Jadi ingat 3 prinsip koordinasi: beban ringan, memakai cue, dan pastiin ketika ngelakuin ini berasa di paha dan di pantat, bukan pinggangnya yang kencang. Kalau pinggangnya yang kencang, berarti pola gerakannya masih salah, karena Anda tidak menggunakan otot yang tepat. Oke? Sekali lagi, di sini saya bukan mau bilang gerakan di pinggang itu nggak bagus, bukan. Tapi ketika bebannya berat, lebih optimal menggunakan power dan tenaga dari hip dibandingkan dengan pinggang. Kalau bebannya enteng, cuma jongkok, ngambil barang dari lantai, nggak masalah sama sekali ya. Oke.
Nah, sekarang contoh koordinasi yang kedua nih, yang sering banget terjadi di orang juga, knee valgus ketika lompat atau jongkok. Jadi fenomena knee valgus ini adalah ini ya, ketika lututnya masuk ke dalam, ketika misalnya Anda landing dari lompatan atau ketika jongkok atau melakukan squat. Ingat sekali lagi, kalau nggak pakai beban, cuma jongkok biasa doang nyantai, mau ninya valgus gimana, nggak masalah, karena bebannya enteng. Tapi ketika bebannya berat dan ketika landing dari lompatan, kita mau lutut sejajar dengan jari kaki kedua atau ketiga ya, untuk menurunkan resiko cedera lutut. Ingat cara ngebenerin coordination ada 3. 1, diberikan petunjuk, diberikan cue untuk dorong lututnya keluar. Kemudian kita bisa reactive neuromuscular training dengan band. Dan yang ketiga, pastiin ketika kita meluruskan knee valgus tersebut, ketika mendorong lututnya keluar, kita menggunakan otot yang tepat, yaitu otot hip abductor, hip abductor ya. Jadi gini, saya kasih contoh. Ya, ini misalnya Anda punya klien atau pasien dengan knee valgus, cara paling gampang adalah dengan menaruh band di atas lututnya. Band ini akan mendorong lututnya ke arah dalam ya. Jadi lututnya bakal ke arah valgus sehingga Anda harus secara sadar mendorong lututnya ke arah luar ya. Oke, jadi harus sadar mendorong lututnya ke arah luar. Seperti ini. Nah, itu tujuan dari bandnya. Bandnya nggak usah berat-berat, cuma sekedar pertanda doang. Nah, di sini ketika Anda ngelakuin gerakan tersebut, pastikan Anda menggunakan otot yang tepat, yaitu menggunakan otot hip abductor, yaitu gluteus medius dan minimus, bukan menggunakan lutut atau otot quadricep ya. Kenapa begitu? Karena gini, bisa kalian lihat, yang membuat lututnya valgus itu sebenarnya bukan salah lutut, tapi salah hipnya. Hipnya masuk ke dalam, bisa dilihat ya, di sini tuh. Jadi mestinya yang benar, kita mau muter hipnya keluar, sedikit. Gerakin dan muter hipnya keluar, seperti ini tuh ya. Jadi gerakan itu dari hip sebenarnya. Dan makanya yang harusnya berasa adalah otot pantatnya, bukan di paha dan di lututnya. Kemudian, ketiga adalah endurance. Mengapa endurance itu penting? Karena banyak cedera itu terjadi karena endurance suatu bagian tubuh berkurang. Sebagai contoh, gampangnya, kalau saya jalan jauh, otot paha atau lutut saya mulai sakit nih. Tapi kalau jalan nggak jauh, nggak apa-apa. Kemudian, kalau saya naik tangga seharian penuh, itu kok telapak kaki saya sakit. Tapi kalau cuma naik tangga bentar, nggak sakit. Nah, ini pertanda bahwa endurance bagian tubuh tersebut berkurang atau kurang kuat. Cara melatih endurance, repetisi banyak, beban ringan atau tanpa beban, waktu istirahat sedikit. Kunci ketika melatih endurance itu pastikan jangan sampai failure, jangan sampai fatigue. Kenapa? Karena kalau Anda lakuin sampai fatigue, jadinya malah sakit. Sebagai contoh, tadi kalau jalan kaki 15 menit, telapak kakinya sakit. Kalau Anda paksain sampai 15 menit jalannya dan tercipta rasa sakit, ini tidak akan memberikan efek positif dari latihannya. Jadi, kalau 15 menit sakit, yang harus Anda lakuin, preskripsi exercise-nya adalah, ya udah, coba jalan 10 menit dulu, kemudian istirahat. Terus jalan 10 menit lagi. Dilihat apakah bisa apa enggak. Jadi kita mesti melatih endurance suatu bagian tubuh di bawah kapasitas maksimalnya biar nggak sakit. Oke. Lalu tentunya minggu ke minggu, seiring dengan pasien yang ngelakuin exercise-nya, tentu saja distance atau jarak jalannya ini bisa ditambahkan ya. Misalnya minggu pertama 10 menit, istirahat 3 menit, jalan lagi. Terus minggu ketiga kita coba deh 15 menit. Mestinya udah bisa. Terus coba lagi minggu kelima tambahin 20 menit dan seterusnya. Ingat, jangan sampai fatigue, jangan sampai sakit. Kalau sampai sakit udah bablas, udah telat. Oke. Sekarang adalah mobility atau flexibility. Mengapa mobility itu penting? Karena bagian tubuh yang kaku, yang stiff, itu sering sekali menyebabkan pegel-pegel dan rasa sakit.
Ketika bagian tubuh tersebut bisa menjadi lebih mobile, lebih fleksibel, ini bisa mengurangi kekakuan dan rasa sakit seseorang. Contoh paling gampang, pinggang dan punggung yang pegel akibat duduk kelamaan ya. Ini sering banget kan pasti. Kita ada pasien datang, oh pinggang saya pegel nih kebanyakan duduk WFH, atau punggung saya pegel kebanyakan WFH. Nah, gimana caranya? Nah, ada dua exercise utama yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan mobility dan flexibility dan mengurangi kekakuan di bagian tubuh tersebut. Tipe exercise pertama adalah exercise release. Bisa menggunakan bola yang keras, atau bisa menggunakan foam roller, atau apa saja untuk menekan. Jadi release ini ibaratnya self massage ya. Jadi mereka bisa ngelemesin otot yang kaku tersebut di rumah tanpa harus ada yang neken. Jadi bisa pakai bola nekannya atau pakai foam roller. Tipe exercise kedua adalah mobility exercise, di mana Anda menggerakkan bagian tubuh yang kaku tersebut. Semakin Anda menggerakkan bagian tubuh tersebut, ini bagian tubuh tersebut bakal nggak kaku. Contohnya di sini, kalau pinggang dan punggungnya sering kaku, Anda bisa ngelakuin cat cow exercise atau bisa ngelakuin stretching child pose seperti ini ya. Oke, ini adalah mobility. Nah, sekarang impairment terakhir yang akan kita bahas adalah pain atau rasa sakit. Pasti kebanyakan orang yang datang ke klinik fisioterapi atau ke rumah sakit itu masalah utama mereka adalah sakit, ya kan? Yang mau saya sampaikan di sini adalah selalu ada alasan mengapa rasa sakit itu terjadi ya. Jadi selalu ada penyebab mengapa rasa sakit itu bisa tercipta. Sebagai seorang fisioterapis, kita harus temukan penyebabnya, dan ketika kita menemukan penyebabnya, kita akan bisa mengatasinya. Kenapa begitu? Karena gini, misalnya ada pasien sakit pinggang, kemudian yang kita lakukan cuma ngelakuin TENS, dipakein TENS, terus dipanasin, terus cuma dikasih ultrasound, dan tentu pasiennya bakal sakitnya berkurang. Tapi selang 3 hari sakit lagi, selang 3 hari sakit lagi. Kenapa? Karena Anda tidak menemukan apa sih sebenarnya yang nyebabin kekakuan di pinggang tersebut. Apakah gara-gara mereka kurang mobility, kebanyakan gak gerak, ataukah gara-gara pola gerakan mereka yang kurang optimal? Nah, pertanyaannya, gimana caranya exercise bisa mengatasi rasa sakit? Banyak banget caranya. Yang pertama, misalnya, ketika kita ngomongin lutut, ketika lutut sakit, oke. Salah satu penyebab lutut sakit adalah otot paha atau quadricep yang kurang kuat menerima beban yang Anda berikan. Ketika otot quadricepnya kurang kuat menerima beban, otot quadricepnya cedera dan rasa sakitnya bisa dirasakan di lutut. Jadi ketika otot quadricepnya kuat, tentu saja nanti nggak sakit lagi. Itu yang pertama. Misalnya lack of endurance, yang kayak tadi, ketika jalan 15 menit, telapak kakinya sakit. Berarti yang harus kita lakuin adalah kita harus melatih endurance-nya. Kalau endurance-nya makin kuat, makin lama, tentu saja jalan 15 menit udah nggak sakit lagi. Nah, yang ketiga, lack of coordination, poor movement pattern. Jadi kayak tadi ya, yang saya ngelakuin deadlift dan squat, tapi naiknya pakai lumbar extension. Ketika kita bisa ngebenerin pola gerakannya dengan hip extension, tentu saja nanti pinggangnya udah nggak sakit lagi, karena bebannya kita taruh di hip-nya. Terus, kalau misalnya lack of mobility, ketika mereka kaku, ototnya kaku, kebanyakan duduk, tentu saja itu bisa menyebabkan rasa sakit. Exercise bisa membuat bagian tubuh tersebut lebih lemas, lebih lentur, dan sakitnya bisa berkurang. Jadi banyak banget rasional dan mekanisme bagaimana exercise bisa mengurangi rasa sakit yang pasien Anda rasakan. Jadi ini salah satu kunci penting yang harus Anda sampaikan ke semua pasien. Kenapa? Karena kalau enggak pasien bingung. Kok saya sakit disuruh olahraga, disuruh ngelakuin gerakan. Nanti mereka kalau Anda nggak jelasin, pasti mereka bingung dan ujung-ujungnya nggak dilakuin. Kalau nggak dilakuin, ya percuma. Jadi makanya penting banget mengedukasi pasien mengapa exercise yang Anda berikan itu bisa membantu mereka ya. Ini kunci pentingnya. Nah, ini terakhir yang mau saya sampaikan di sini adalah
area tempat terjadinya rasa sakit belum tentu penyebab utama rasa sakit tersebut. Oke? Karena terkadang ketika misalnya kita ada pasien dengan sakit lutut, oke, berarti sakit di lutut, kita cuma cek lutut dan berikan exercise lutut. Kalau misalnya ada pasien cedera ankle, kita cuma lihat ankle-nya, cuma berikan exercise ankle. Nah, ini kurang optimal. Kenapa? Karena tubuh manusia terkoneksi dari atas sampai bawah, tidak bekerja secara isolasi. Masalah pada suatu bagian tubuh itu bisa menyebabkan rasa sakit pada bagian tubuh lainnya. Jadi pastikan ketika ngelakuin pemeriksaan itu Anda melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Oke, jangan cuma lihat bagian tubuh yang cedera doang. Karena terkadang masalah utamanya bukan di bagian tubuh yang cedera, tapi di bagian tubuh di atas dan di bawahnya. Maka dari itu di sini saya mau mengintroduce salah satu konsep yang dinamakan joint by joint konsep. Ini cuma salah satu konsep, banyak konsep lain. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah tubuh Anda dari bawah ke atas itu terkoneksi satu sama lain. Oke? Ketika misalnya lutut Anda itu, misalnya ankle Anda kaku, oke? Ankle Anda kurang mobility. Ketika ankle kurang mobility, terkadang yang terjadi adalah lutut akan terbebani. Misalnya, ketika Anda jongkok atau squat dengan beban yang berat, ya. Ketika squat dengan beban yang berat, ketika turun ke bawah, itu kita membutuhkan yang namanya ankle dorsiflexion. Kalau ankle dorsiflexion-nya kurang, yang terjadi beban tumit akan naik ke atas dan beban akan jatuh ke lutut. Oke, jadi pastikan kita nggak cuma ngelihat area yang cedera, tapi ngelihat area bawah dan atasnya. Kalau joint by joint konsep ini merupakan suatu konsep yang bilang bahwa ada bagian tubuh yang lebih butuh mobility dan ada bagian tubuh yang lebih stability. Jadi bagian yang mobility, atasnya stability, atasnya mobility, atasnya stability, dan lain-lain. Jadi ini merupakan cara simpel lah untuk ngecek, misalnya dia ada sakit di lutut. Terus Anda lihat, lututnya kurang stabil nih, lututnya gerak ke valgus terus. Oke, kemudian Anda cek, mungkin penyebab kurangnya stability di lutut bisa jadi karena ankle-nya kurang mobile atau hip-nya kurang mobile. Jadi mau saya sampaikan di sini, jangan cuma lihat bagian tubuh yang cedera, tapi lihat juga bagian tubuh di atas dan di bawahnya. Apalagi kalau kita ngomongin cedera olahraga ya. Oke, nah ini terakhir faktor yang harus dikonsiderasikan ketika kita memberikan suatu exercise bagi pasien. Yang pertama, open chain, close chain exercise. Implikasinya apa? Misalnya kita ngebandingin post ACL reconstruction dengan habis meniscus repair. Oke, ketika post ACL reconstruction, kita mau lebih hati-hati memberikan open chain exercise tentunya, karena ACL-nya masih recover. Jadi kalau kita ada pasien post meniscal repair, tentu saja kita harus lebih hati-hati memberikan yang close change, karena ketika close change itu lebih beban ke meniskusnya. Jadi makanya kalau post ACL patient, close change lebih aman dibandingkan open change. Kalau post meniscectomy atau meniscal repair, close change lebih aman dibandingkan dengan open change. Terus faktor lainnya, apakah kita mau mentargetkan single joint, satu sendi doang, ataukah kita ingin mentargetkan beberapa sendi? Misalnya ketika Anda ngelihat, orang ini kok jalannya nggak optimal ya, jalannya kok pincang, kayak lemes gitu. Terus Anda cek, ternyata yang kurang ototnya itu cuma kekuatan otot quadricepsnya doang, otot glute sama otot calf-nya itu aman. Nah, kalau gitu kasusnya, mungkin yang kalian lakukan, kita isolasi dulu otot quadricepsnya dengan gerakan knee extension. Jadi itu single joint exercise. Tapi ketika Anda nyadar, ternyata ini sebenarnya semuanya emang kurang kuat dan pola gerakannya belum optimal, pola gerakannya yang salah. Kalau gitu, tentu saja jangan dikasih single joint, tapi dikasih multi joint exercise. Terus kemudian dari segi functionality, misalnya functionality itu adalah yang tadi saya bilang, apakah exercise yang Anda berikan sesuai dengan aktivitas yang ingin dikuatkan. Jadi ingat posisi tubuhnya.
Kalau Anda ingin lebih hebat dengan gerakan-gerakan yang berdiri, latihannya harus berdiri. Oke, kemudian weight bearing, non weight bearing. Misalnya ketika kita itu ada sebagai contoh weight bearing, non weight bearing, oke, misalnya post Achilles reconstruction. Oke, tentu saja kalau habis Achilles reconstruction itu kita pasti nggak mau weight bearing seenggaknya untuk beberapa bulan pertama ya. Jadi kita harus kasih non weight bearing exercise. Contoh lainnya juga, misalnya kita kasih kita ingin melatih balance seseorang ketika melompat. Misalnya main basket itu kan sering tabrakan di udara ya, tabrakan. Nah, untuk melatih hal ini tentu saja kita mesti ngasih exercise yang non weight bearing, yang melompat dan kemudian kita tabrakan. Kalau Anda ngasih exercise di lantai, tentu saja nggak optimal karena di lantai itu weight bearing. Padahal aktivitas yang Anda ingin lakuin itu non weight bearing. Kemudian dua faktor lain yang harus diperhatikan juga adalah form atau teknik melakukan exercise dan apakah Anda merasakan otot yang tepat dalam exercise tersebut. Nah, dua konsep ini akan kita bahas nanti di part kedua, di mana saya mau kalau bisa semuanya ikutan ngelakuin exercise dan gerakan-gerakan yang saya lakuin supaya kalian tahu form dan teknik dan ototnya itu yang aktif di mana ya. Oke. Nah, inilah akhir dari part pertama ya. Mungkin sekarang bisa Q&A pertanyaan untuk part pertama. Terima kasih. Mungkin moderatornya bisa di-unmute untuk Q&A. Baik, terima kasih Visio atas pemaparan materi yang begitu menarik. Peserta webinar yang kami hormati, kini kita tiba saatnya untuk memasuki sesi diskusi. Bagi peserta yang ingin bertanya, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand, atau bisa juga mengaktifkan kamera dengan mengetikkan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber kita melalui kolom chat. Baik, Visio, untuk pertanyaan pertama, dari Husnul Indriani, izin bertanya Visio, pada fase akut dan nyeri hebat, exercise apa yang baiknya dilakukan? Terima kasih. Silakan Visio. Oke. Untuk fase akut dan nyeri hebat, exercise apa yang harus dilakukan? Tergantung. Tergantung dari apa. Satu, apakah akutnya tersebut akibat inflamasi ataukah akutnya tersebut akibat otot yang kaku, benar-benar stiff. Kalau disebabkan karena otot yang kaku, tentu saja kita bisa ngelakuin mobility exercise dan release exercise dengan menggunakan massage ball atau foam roller. Tapi kalau penyebab akutnya itu adalah inflamasi, misalnya jatuh, terus lututnya sakit, dan dicek, oh ototnya nggak kaku sama sekali. Exercise yang bisa diberikan adalah isometric exercise. Isometric exercise telah terbukti dapat membantu mengurangi rasa sakit bagi pasien-pasien yang mempunyai rasa sakit akut ya. Pedomannya biasanya itu adalah kita mau menahan kontraksi isometrik, tentu saja tanpa sakit, selama 45 detik sampai 1 menit, dilakukan mungkin sekitar 4-8 repetisi ya. Oke, semoga menjawab. Baik, terima kasih Visio. Mungkin dari peserta ada tanggapan dari pernyataan atau penjelasan dari Visio Andi? Baik, mungkin jika tidak ada, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua, Visio. Begini, ada pasien seorang binaragawan, kemudian terkena stroke hemiparesis sinistra, kurang lebih 6 bulan dengan kondisi badannya menyusut. Jadi latihan apa yang spesifik untuk mengembalikan kekuatan ototnya kembali, Visio? Baik, silakan Visio. Kita ngomong gini, tentu saja strength dan hypertrophy atau massa otot itu mirip-mirip. Tentu saja ngelatih strength, ngelatih hypertrophy, ngelatih strength, tapi nggak 100% sama. Kenapa? Karena kalau kita ngomong tentang kekuatan, tentang strength, itu ada aspek
Gini, strength itu dipengaruhi oleh dua aspek utama. Aspek pertama adalah massa otot. Semakin gede massa otot, tentu saja strength semakin tinggi. Aspek kedua dari strength adalah aspek neuromuscular. Semakin efisien Anda ngelakuin suatu gerakan, tentu saja Anda semakin kuat. Sekarang kalau kita ngomong binaragawan. Binaragawan kalau ingin mengembalikan massa otot, berarti prinsipnya adalah prinsip hypertrophy. Tadi saya nggak bahas prinsip hypertrophy. Jadi gini, kalau untuk hypertrophy, itu prinsipnya adalah berapa kita harus melatih bagian tubuh tersebut sampai hampir fatigue. Di zaman dahulu kala, mungkin sekitar 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu, kita menganggap, oh, kalau hypertrophy itu bebannya mesti 8-12 repetisi maksimum. Tapi studi-studi dalam 2-3 tahun terakhir itu menemukan bahwa hypertrophy bisa dicapai dengan repetisi range yang dari beban yang sangat berat sampai beban yang ringan banget. Tapi kuncinya adalah harus sampai fatigue, hampir fatigue lah. Itu untuk hypertrophy, harus sampai fatigue. Kemudian kalau kita ngomongin hypertrophy atau massa otot, kita juga harus memikirkan yang namanya kita mau exercise yang bisa mengoptimalkan, memberikan stimulus ke otot tersebut tanpa menciptakan rasa fatigue, central nervous system fatigue yang besar. Sebagai contoh, misalnya Anda mau melatih otot tricep, oke? Kita contoh 2 exercise, push up dan tricep extension memakai kabel atau memakai band. Ketika Anda push up, itu kan Anda nggak cuma ngelatih tricep, Anda ngelatih core stability, Anda ngelatih bahu, Anda ngelatih dada. Kalau Anda cuma ngelatih tricep extension, fokus Anda itu bisa ke tricepnya doang. Jadi kalau kita ngomongin, oh, untuk benar-benar tricep doang, apa yang lebih optimal? Tentu saja tricep extension lebih optimal untuk tricep dibandingkan dengan push up. Karena ketika push up, rasa fatigue-nya itu lebih besar dan stimulusnya lebih rendah dibandingkan dengan tricep extension. Oke, jadi itu 2 kunci utama untuk melatih hypertrophy ya. Dan untuk hypertrophy juga disarankan melatih bagian tubuh yang sama 2-3 kali per minggu. Oke, jadi seminggu latihan, misalnya mau gedein tricepnya ya seminggu dilatih 2-3 kali, jangan cuma sekali. Oke, itu kunci untuk hypertrophy ya. Baik, Visio, terima kasih atas penjelasannya, Visio. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga dari Mega Puspita. Izin bertanya, Visio, biasanya pasien post-stroke datang dengan keluhan tremor dan lemah. Apa yang perlu dilakukan untuk melatih pasien tersebut? Terima kasih. Silakan, Visio. Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Agak nggak jelas. Baik, biasanya pasien post-stroke datang dengan keluhan tremor dan lemah. Maka apa yang perlu dilakukan untuk melatih pasien tersebut? Silakan, Visio. Pasien stroke datang dengan keluhan tremor dan lemah. Apa yang perlu dilakukan untuk melatih pasien tersebut? Oke, iya. Pertama mungkin kita cari tahu dulu penyebab tremornya itu apa? Apakah dari sarafnya? Ataukah penyebab tremornya gara-gara ototnya benar-benar lemah dan koordinasinya kurang sehingga dia getar-getar? Kalau penyebabnya dari saraf, mungkin itu bukan spesialisasi kita sebagai fisio, bukan scope of practice kita. Tapi kalau tremornya disebabkan karena ototnya lemah dan koordinasinya kurang, tentu saja ya kita harus melatih strength dan koordinasinya. Mungkin pertanyaannya kita mesti cek lagi, apakah penyebab tremornya itu kekuatan yang lemah ataukah kekuatannya ada tapi koordinasinya yang enggak ada. Karena melatih kekuatan sangat berbeda dengan melatih koordinasi. Ketika melatih kekuatan, kita harus bebannya menantang dan repetisinya mungkin ya 8-12 sudah cukup. Tapi ketika melatih koordinasi, kita harus repetisinya tuh kayak beratus-ratus banyak banget supaya koordinasinya kembali. Sebagai contoh, misalnya tangannya ketika diangkat ke atas, tangannya kayak geter-geter, tremor gitu ya. Diangkat ke atas, tangannya geter-geter. Kita cek dulu nih, ini apakah otot deltoid yang lemah, yang nggak bisa ngangkat, ataukah otot deltoidnya kuat, tapi nggak bisa dikontrol. Oke? Nah, itu jawabannya. Semoga menjawab. Jadi cek dulu, apakah penyebabnya strength, koordinasi, ataukah bukan bagian kita, fisio dari sarafnya.
Baik, terima kasih banyak Visio atas penjelasannya. Ini ada peserta, Ya. Muhammad Rizky Ramadhani, akan kita invite. Terima kasih banyak. Halo, terima kasih banyak Visio Andi Wijaya atas presentasi yang sangat luar biasa. Saya ingin bertanya tentang lebih ke prioritas latihan yang kita kasih gitu. Jadi kan misalkan nih, kan kalau misalkan budaya sama klinik sama rumah sakit biasa kan beda nggih. Kalau misalkan klinik kan kita bisa bebas untuk ngasih latihan yang seberapa pun yang kita pengen karena itu durasinya ke kita. Nah terus kalau misalkan kondisinya dia di rumah sakit, itu kan ada pasien antri banyak gitu ya. Nah, terus misalkan kalau misalkan kita kasih contoh, ada pasien OA datang ke kita misalkan. Masalahnya apa Pak? Oh, masalah saya ini jalannya kok nggak kuat Mas gitu. Sakit banget nih kayak gitu kan. Terus pas kita cek ternyata endurance bermasalah misalkan. Terus dia ada locking juga di bagian SI-nya. Terus juga dia back-nya juga spasme, terus juga dia ada kelemahan di bagian abdomennya misalkan. Terus juga kalau misalkan kita lihat secara postural, oh ternyata dia ada cross syndrome kayak gitu, pattern syndrome. Nah, terus berarti kalau misalkan dengan waktu keterbatasan seperti itu, dia juga ada permasalahan stiffness, juga ada permasalahan mobilitas, endurance-nya juga bermasalah, terus juga juga ada permasalahan nyeri. Kalau misalkan dengan waktu yang terbatas seperti itu, apakah gimana cara kita buat nentuin goals apa yang pertama kali kita capai gitu dengan keterbatasan waktu itu? Apakah kita kejar buat mobilitasnya dulu kah, kejar buat endurance-nya dulu atau gimana? Seperti itu. Terima kasih, nggih. Mohon jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Gini, kalau dari saya, mungkin ketika ada pasien dengan banyak gejala seperti itu dan pasiennya bilang, oh saya sakit di sini, oh saya kakinya lemah banget, oh tangan saya nggak bisa ngangkat, kan banyak banget, kan bisa mesti ngelatih mobility-nya, bisa kita manual terapi, bisa kita kasih exercise penguatan. Dan untuk nentuin mana yang diprioritaskan, mungkin jawabannya adalah kita tanya ke pasiennya, yang paling mengganggu sekarang apa? Apakah pasiennya bilang, oh sebenarnya pinggang saya nggak terlalu mengganggu sih, saya pakein koyo enakan, tapi kaki saya nih, saya pengen cepet-cepet kuat. Kalau seperti itu, ya kita latih kakinya. Tapi kalau misalnya mereka bilang, oh ya pinggang saya dulu nih, saya nggak bisa tidur soalnya. Kalau gitu ya kita kasih mobility-nya dulu. Jadi sebenarnya balik lagi ke pasiennya sih kalau kayak gitu sih. Mau yang mana dulu? Karena meskipun misal di klinik juga kita nggak bisa langsung nargetin semua juga kan, karena banyak banget, karena waktunya terbatas juga. Jadi kita balikin ke pasiennya, kita bilang, oh kita coba targetin yang mobility dulu. Kalau itu cukup dan masih ada waktu, baru kita ke yang kedua. Misalnya masalah strength-nya. Kalau cukup, baru yang ketiga. Kalau cukup semua di satu sesi, bagus. Kalau enggak, ke sesi berikutnya. Jadi mungkin diperjelas dulu di awal, biar orangnya juga nggak marah-marah. Ntar kalau enggak, dia bilang, oh kan saya mau tiga-tiganya kok cuma dikasih satu ini. Nah, biasanya gitu kan. Jadi gitu, diperjelas dari awal biar lebih efektif. Semoga jelas dan menjawab ya. Terima kasih Visio atas penjelasannya. Bagaimana mungkin kepada peserta Rizky Ramadhani ada tanggapan? Baik, mungkin itu saja untuk pertanyaan dari Rizky Ramadhani. Selanjutnya Visio ada pertanyaan dari Visio Tiara. Selamat pagi Visio Andi, bagaimana prinsip pelatihan untuk program Lose Fat? Silakan Visio. Bagaimana prinsip latihan untuk program Lose Fat? Gini, ketika mungkin saya mulai dengan exercise dan strength training itu berfungsi untuk menambahkan massa otot. Oke? Sekali lagi, exercise dan strength training itu berfungsi untuk menambahkan massa otot, bukan untuk mengurangi lemak. Oke? Untuk mengurangi lemak, yang harus diperhatikan adalah jumlah kalori yang Anda makan. Ketika Anda memakan jumlah kalori yang lebih sedikit dari yang tubuh Anda butuhkan, kita sebutnya kalori defisit, berat badan dan lemak Anda akan turun. Ketika Anda memakan makanan lebih dari jumlah kalori yang Anda butuhkan, kalori surplus, berat badan atau lemak Anda akan bertambah.
ketika Anda memakan makanan sesuai dengan jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh Anda, kita sebutnya kalori maintenance, berat badan Anda akan tetap. Oke. Sekarang, exercise berfungsi untuk apa? Exercise berfungsi untuk membakar kalori. Ketika Anda exercise, Anda membakar kalori. Oke. Jadi exercise hanyalah salah satu aspek dalam kalori balance ini. Jadi yang ada dua faktor utama yang menyebabkan dalam kalori balance ini ya. Jadi ada kalori in, kalori yang masuk, dan kalori yang Anda keluarkan. Kalori yang masuk itu dari makanan yang Anda makan. Kalori yang Anda keluarkan itu bisa dari basal metabolic rate, bisa dari aktivitas sehari-hari, dan bisa dari exercise. Oke? Jadi exercise hanyalah salah satu aspek dari kalori balance ini. Meskipun Anda exercise, tapi Anda makannya tetap melebihi kalori maintenance Anda, tetap kalori surplus, percuma. Berat badan dan berat lemak Anda nggak bakal turun. Oke? Jadi prinsip di sini adalah exercise itu sebenarnya bukan buat ngurangin lemak, tapi untuk membangun otot. Yang ngurangin lemaknya adalah ketika Anda kalori defisit, memakan kalori atau makanan yang lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan tubuh Anda. Sekarang, pertanyaannya, gimana saya cara tahu harus makan berapa kalori? Jawabannya adalah dicoba-coba dan Anda harus tracking. Misalnya, Anda coba tracking sehari, masukin ke aplikasi, oh, saya makan 2000 kalori hari ini, dan berat saya belum turun. Kalau berat Anda belum turun, berarti itu belum kalori defisit. Jadi mesti diturunin lagi jumlah kalorinya. Berarti coba 1.800 kalori per hari. Terus Anda coba, oh, saya makan 1.800 kalori. Ternyata berat saya turun. Nah, berarti kalau turun, Anda sudah berada di kalori defisit. Jadi kurang lebih seperti itu konsepnya ya. Apakah ada pertanyaan dan ada yang kurang jelas? Karena ini sebuah konsep baru ya bagi fisioterapis biasanya. Karena ini lebih ngarah ke nutrisi. Nah. Baik, terima kasih banyak Visio. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Visio Bayu Kencana Cita. Bagaimana rumusan yang mudah untuk menentukan satuan berat atau beban dan repetisi untuk massa otot untuk endurance nih Visio? Silahkan Visio. Oke. Kalau untuk strength kita ngomong maksimal strength ya. Kalau untuk maksimal strength bebannya mungkin kita bilangnya dari 1 sampai dengan 6 repetisi maksimum. Jadi bebannya lumayan berat, di mana Anda hanya bisa mengangkat kurang lebih 1 sampai 6 repetisi maksimum. Ini untuk maksimal strength ya, untuk atlet macam-macam, powerlifter, weightlifter. Kalau untuk hypertrophy, seperti yang saya bilang tadi, bebannya bisa dari enteng banget sampai berat banget, tapi kuncinya adalah harus ngelakuin sampai hampir failure. Itu untuk hypertrophy. Kalau untuk endurance, bebannya harus ringan dan repetisinya banyak. Jadi kayak kebalik ya. Kalau strength, beban berat, repetisi sedikit, waktu istirahat lebih lama. Kalau untuk endurance, beban ringan, repetisi banyak, waktu istirahat lebih sedikit. Kalau untuk hypertrophy, bebas, yang penting hampir fatigue. Lakuin sampai capek. Itu kuncinya. Terima kasih banyak Visio. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Visio Muhammad Nanda. Yani, selamat pagi Visio Andi, saya ingin bertanya seberapa berpengaruh strength exercise pada kondisi skoliosis? Karena setahu saya kebanyakan seorang visio hanya fokus menjaga posturnya dan belum berani memberikan latihan beban. Silakan Visio. Iya, oke. Gini, jadi kita ngomongin skoliosis ya. Skoliosis itu kan terdapat kurvatur yang nggak normal pada spine seseorang, di mana spine-nya rada miring lah, ya. Tapi meskipun miring, itu prinsip latihannya tetap sama. Tentu ketika miring yang terjadi adalah mereka lebih rentan terkena cedera. Betul ya pasti ya. Kalau lurus kan lebih imbang, kalau miring mereka ngangkat beban, latihan beban terkadang lebih terkena cedera. Tapi ketika Anda memberikan bebannya yang nggak terlalu berat, pelan-pelan mulai bebannya, dan teknik latihan yang optimal, jangan takut meskipun skoliosis, orang tersebut tetap akan bisa beradaptasi dan bertambah kuat. Tapi tentunya ketika skoliosis, progressive overload-nya itu harus
lebih pelan-pelan dan lebih lambat ya. Itu kuncinya. Mesti lebih pelan-pelan dan lebih lambat. Mungkin saya kasih sebentar, saya kasih unjuk gambar. Sebentar ya. Skoliosis. Saya kasih unjuk 2 gambar. Ada 2 gambar yang mau saya kasih unjuk tentang skoliosis. Saya juga udah pernah buat postnya ini di Instagram dan YouTube saya. Oke, saya share screen ya. Ya. Nah, kalau bisa dilihat, ini di sebelah kanan ya, yang ini, yang saya ingin, ada orang, bisa dilihat skolosisnya lumayan parah kan ya. Skolosisnya banyak banget. Tapi dia adalah pemegang rekor powerlifting. Dia itu di tahun 290 berapa saya lupa, dia megang rekor powerlifting, bisa deadlift lebih dari 200 kilo, squat lebih dari 200 kilogram. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, meskipun skoliosis, selama Anda menerapkan prinsip strength training, progressive overload, dan specificity, latihan beban itu bukan hanya aman, tapi bisa meningkatkan fungsi mereka. Contoh lainnya, Usain Bolt, bisa dilihat. Usain Bolt itu skoliosisnya lebih 20 derajatan. Bentar ya, saya kasih, ini nggak jalan. Sebentar, saya coba share screen lagi. Usain Bolt itu, ya sebentar, share screen. Ya, misalnya saya contohin lagi. Kita Usain Bolt scoliosis. Mana ya foto dari belakangnya? Kita coba lihat. Jadi Usain Bolt aja juara 1 dunia, sprinter terkenal dunia. Dia tuh ada scoliosis miring di sini, ya. Jadi pesannya scoliosis itu sebenarnya bukan suatu hal yang harus ditakutkan, tapi adalah sesuatu hal yang harus dilatih. Kita harus melatih tentunya pelan-pelan. Jadi jangan takut mau skoliosis latihan beban, exercise. Selama Anda menaikkan intensitas latihan dengan perlahan, itu bakal aman dan malahan bermanfaat untuk tubuh mereka. Dan di kebanyakan kasus dengan melihat 2 contoh tadi, skoliosis itu sebenarnya bukan suatu halangan, tapi mungkin tentunya harus lebih hati-hati dan harus lebih usaha dari segi exercise-nya. Oke. Semoga menjawab. Baik, terima kasih banyak, Visio. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir, saya gabungkan 2 pertanyaan, Visio. Ya. Pertanyaannya, pada kondisi hemiparese, apakah ada latihan yang bisa menurunkan spastik dan latihannya itu seperti apa? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, fisioterapi tidak hanya terjadi kelemahan otot saja, tapi jika ada disertai nyeri nyeri, maka terapi latihan seperti apa yang bisa kita gunakan? Dari Rahmi, dari Politeknik. Ya. Dari Politeknik Fisioset. Sekarang ya, kalau untuk menurunkan spastik, ini bukan field saya sebenarnya, tapi setahu saya nggak ada exercise yang bisa menurunkan spasticity. Jadi itu yang pertama. Kalau untuk yang kedua, pada kasus fisioterapi tidak hanya terjadi kelemahan otot saja, jika disertai nyeri, terapi latihan seperti apa yang digunakan. Nah, gini, seperti yang saya bilang tadi, nyeri itu banyak penyebabnya. Nyeri bisa terjadi karena kelemahan otot, ototnya lemah, overload, nyeri. Nyeri bisa terjadi karena endurance yang kurang, ototnya fatigue, lemah, nyeri. Nyeri bisa terjadi karena ada stiffness, ada kekakuan, ototnya kaku, gerak, nyeri. Nyeri bisa terjadi karena pola gerakan yang salah. Misalnya gerakan yang mestinya dari pantat digerakkan oleh pinggang. Kalau gitu, beban yang mesti diterima pantat, beban yang berat, malah diterima pinggang, pinggangnya nyeri. Terapi yang digunakan tergantung dari penyebab nyerinya. Jadi pastikan Anda menemukan apa penyebab nyerinya. Kalau penyebab nyerinya kekakuan, jangan dikasih strengthening exercise. Kalau penyebab nyerinya kekakuan, dikasih mobility exercise. Jadi itu kuncinya ya. Kalau penyebab nyerinya adalah endurance yang kurang, jangan dikasih mobility exercise, dikasihnya endurance. Jadi sebagai seorang fisioterapis, kita harus bisa menemukan ini sebenarnya apa sih penyebab nyerinya.
Gimana cara menemukannya? Dilihat histori atau cerita pasiennya gimana. Kalau pasiennya bilang, oh saya naik tangga 1 tangga aja nggak kuat dan lutut langsung sakit. Kalau gitu penyebabnya adalah strength. Tapi kalau dia bilang, oh saya naik tangga kalau cuma 4 kali, 5 kali nggak apa-apa. Tapi kalau saya naik turun 10 kali, saya sakit. Berarti itu bukan strength, itu endurance. Dikasih endurance exercise. Misalnya juga, oh saya kalau naik tangga itu lutut kaku banget ketika ditekuk. Jika begitu, yang dikasih adalah mobility exercise. Jadi tergantung latihan apa, tergantung dari apa penyebab masalahnya ya. Kurang lebih begitu.